Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta Al-Quran dan tafsir, saya akan melanjutkan untuk membaca tafsir Marah Labid atau disebut juga tafsir Munir karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, ulama Nusantara yang menjadi pemuka para ulama di Hijaz ketika itu. Suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas, atau kita nyebutnya seringnya Kulhu, karena surat ini dimulai dengan kata Qul huwallahu ahad. Wa tusamma suratul ma'rifah, dan diberi nama juga surat al-ma'rifah. Al-ma'rifah artinya pengetahuan. Wa suratul jamal, dan surat al-jamal, surat keagungan. Wa suratul tauhid, disebut juga surat tauhid karena nanti isinya tentang tauhid atau mengesahkan Allah. Wa suratun najah, disebut juga surat an-najah, surat tentang keselamatan. Wa suratun nur, disebut juga surat Al-Ikhlas ini dengan surat an-nur, surat cahaya. Wa suratul ma'udah, dan surat meminta perlindungan atau al-ma'udah. Wa suratul mani'ah, dan surat al-mani'ah, penghalang atau benteng. Li'annahu tamna'u fitnatul qabri, kan li'annaha, karena sesungguhnya surat Al-Ikhlas tamna'u fitnatul qabri wa nafakhatin nar, menghalangi fitnah kubur atau menghalangi fitnah kubur dan jilatan api neraka. Wa suratul bara'ah, dan disebut juga surat al-bara'ah, pembebasan. Li'annaha bara'atum minasyirki, karena surat al-Ikhlas itu banyak menerangkan bara'atum minasyirki, pembebasan dari kemusyrikan. Makkiyatun, ini surat Makkiyah, diturunkan di Mekah atau setelah Nabi atau sebelum Nabi hijrah, yang disebut Makkiyah. Arba'u ayatin, hanya 4 ayat. Wa khamsu asyarati kalimat, dan 15 kalimat. Sab'atun wa arba'una harfan, 47 huruf. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakan wahai Muhammad, huwa, dia, Allahu, Allah, ahadun, itu satu. Inna hadhihi surati nuzilat bisababi su'alil musyrikin. Sungguhnya ini surat nuzilat, diturunkan, bisababi su'alil musyrikin, karena sebab pertanyaan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah, atau orang atau kelompok yang Tuhannya itu bermacam-macam, banyak, bukan hanya satu. Nah, ayat ini turun karena persoalan orang-orang musyrik. Qala ad-Dhahhak, Imam Dhahhak berkata, innal musyrikina arsalu amiran, sungguhnya orang-orang musyrik, arsilu, mereka mengutus Amir bin At-Tufail, mengutus Amir bin At-Tufail ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka berkata, orang musyrik, sabbabat ilahatuna wa khalafat dinu abaika, hancur Tuhan-Tuhan kita dan hancur pula agama orang-orang tua kita. Fa in kunta faqiran,
apabila kamu fakir, agninaka, maka saya akan membuat kamu kaya. Wa in kunta, dan seandainya kamu Muhammad majnunan, gila, dawainaka, maka saya akan mengobatimu. Wa in hawaita imra'atan zawwajnakaha, dan apabila kamu suka perempuan, akan saya nikahkan dengan perempuan itu. Jadi ketika itu ada utusan dari orang Quraisy datang kepada Nabi, yaitu Amir ibn Tufail, Muhammad, ini Tuhan kita kamu hancurkan, dan agama bapak ibumu juga kamu hancurkan. Sekiranya kamu ini fakir, butuh sesuatu, maka saya akan kasih kamu harta. Kira-kira ini merayu. Dan jika kamu ini gila, saya akan obati kamu, Muhammad. Dan jika kamu menyebarkan agama ini karena suka dengan perempuan, maka saya akan nikahkan kamu dengan perempuan itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi menjawab, lastu bifakirin, saya bukan orang yang fakir. Orang fakir itu orang nggak punya uang, artinya Muhammad ini dirayu. Muhammad tegas menjawab, lastu bifakirin, saya bukan orang fakir. Wala majnunin, dan saya bukan orang gila. Wala hawaitu imra'atan, dan saya nggak suka dengan perempuan, bukan karena motif perempuan, kira-kira begitu. Ana Rasulullah, saya ini utusan Allah, kata Nabi, ad'ukum, yang mengajak kamu sekalian, min ibadatil asnam, dari menyembah berhala, ila ibadatihi, menuju peribadatan hanya kepada Allah. Jadi surat ini diturunkan salah satu sebabnya karena orang musyrik gelisah dengan dakwah Nabi, kemudian merayu Nabi dengan mengutus seorang yang disebut Amir bin Tufail untuk merayu Nabi, dan tegas Nabi mengatakan, saya bukan orang yang fakir, saya juga bukan orang yang gila, saya juga bukan orang yang gila kepada perempuan. Tetapi saya adalah Rasulullah yang mengajak dari penyembahan berhala menuju penyembahan kepada Allah. Nah, ternyata orang musyrik tidak putus asa. Fa'arsilu tsaniyatan, maka kemudian orang musyrik itu mengutus yang kedua kalinya. Wa qalu, dan mereka berkata, kul, katakan, lahu bayyinun lana jinsun ma'budak, bayyin lana jinsun ma'budak min zahabin aw min fiddatin. Katakan wahai Muhammad kepada kami, jelaskan apakah Tuhan yang kamu sembah itu min zahabin, itu terbuat dari emas atau terbuat dari perak. Jadi kalau tadi menyerang pribadi Nabi, ini yang diserang sekarang Tuhannya. Tuhan Muhammad ini terbuat dari perak atau dari emas. Kalau tadi pertama itu menyerang psikologi Nabi, kamu kalau fakir saya kasih uang, kalau kamu gila saya akan obati, kalau kamu suka perempuan saya akan kasih perempuan. Nah, datang yang kedua kali, mereka berkata kepada Muhammad, jelaskan jenis Tuhanmu itu, jenis yang kamu sembah itu, min fiddatin au min zahabin, min zahabin au fiddatin, dari emas atau dari perak. Fa anzalallahu hadhihi surah, maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Faqalu lahu, maka mereka berkata kepada Muhammad, salasu mi'atin wa sittuna sonaman
la taqumu bihawaijina. Ada 360 Tuhan. Asnam itu patung. Muhammad, mereka berkata lagi kepada Muhammad, saya ini punya 360 Tuhan. La taqumu bihawaijina. Mereka Tuhan itu tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan kita. Fa kaifa yaqumul wahid bihawaijil khalqi. Bagaimana mungkin satu Tuhan itu bisa menyelesaikan urusan semua makhluk. Jadi yang ketiga ini menggunakan logika. Mereka setelah Nabi menjawab, dia tidak bisa menjawab lagi. Maka mereka berkata kepada Rasulullah untuk menjelaskan secara logika. Bagaimana Tuhanmu saya ini, kata orang musyrik, punya 360 Tuhan. Itu saja tidak mampu mengurusi masalah atau hajat-hajat kita. Fa kaifa yakumul wahid. Bagaimana mungkin al-wahid, maksudnya Tuhanmu yang satu itu, bihawaijil khalqi, bisa menyelesaikan hajat-hajat makhluknya. Fanazalat was-saffat, maka turun ayat as-saffat ayat 1 ila qauli ta'ala inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhanmu hanyalah satu. Farsaluhu ukhra, maka jadi orang musyrik itu terus menerus mengutus kepada Nabi orang untuk menggagalkan dakwah Nabi. Fa'arsaluhu ukhra, maka orang musyrik itu mengutus lagi orang yang lain. Wa qalu, mereka berkata, bayyin lana af'aluhu. Coba Muhammad sekarang jelaskan apa yang dilakukan Tuhan. Fanazala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Maka untuk menjawab pertanyaan orang musyrik tadi, apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang diperbuat Tuhan, maka turun ayat inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhanmu, Tuhan kalian adalah Allah. Siapa dia? Alladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Surat Al-A'raf ayat 45. Jadi biasa dakwah Nabi ini juga ada pertentangan, ada rayuan, ada dialog untuk mengetes seberapa kebenaran Allah yang menjadi sembahan Rasulullah. Selanjutnya wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan selanjutnya dari Ibnu Abbas, semoga Allah memberikan ridhonya kepada kedua Ibnu Abbas, anna Amir bin At-Tufail, sungguhnya Amir bin Tufail wa Arbat bin Rabi'ah, dan Arbat bin Rabi'ah atayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mendatangi Nabi. Ini apa cerita berikutnya kenapa ayat ini, surat ini turun. Faqala Amir, maka Amir berkata kepada Rasulullah, ila man tad'una ya Muhammad, kepada siapa kamu menyembah atau kamu mengajak wahai Muhammad? Faqala, maka Muhammad menjawab, ilallah ta'ala. Tegas Muhammad menjawab, hanya kepada Allah Ta'ala. Qala, kemudian mereka berkata lagi, ini berbantah-bantah. Amir bin Tufail membantah lagi.
sifhu lana am min dhahabin huwa. Berikan sifat kepada dia, kepada Tuhan itu, untuk saya, untuk kita, am min dhahabin huwa, apakah ia terbuat dari emas, am min fiddatin atau dari perak, am min hadidin atau dari besi, am min khashabin atau dari kayu. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, surat Al-Ikhlas ini memang surat tauhid yang memastikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita juga diterangkan dimanapun tempat bahwa kita di dunia ini secara fisikal tidak akan mampu melihat Allah. Jadi kita tidak diberikan kemampuan untuk melihat zat Allah. Tetapi kita diberi kemampuan untuk melihat perbuatan Allah. Apa salah satu perbuatan Allah? Yang menciptakan langit dan bumi, termasuk menciptakan diri Anda, menciptakan pohon-pohon, mengatur alam semesta sendirian. Makanya orang musyrik tadi galau. Masa Allah sendirian itu bisa mengatur semuanya? Orang saya punya 360 Tuhan saja tidak mampu. Nah, ini logika ini. Nah, yang kemudian soal kita tidak mampu melihat Allah, tapi kita mampu melihat sifat-sifatnya. Nah, orang musyrik melihat sifat-sifat Allah itu dari sisi materialnya. Makanya pertanyaannya, Allah itu terbuat dari perak, dari emas, dari besi, atau dari kayu yang kamu sembah? Maka surat Al-Ikhlas ini turun untuk menjawab. Wa halakallahu ta'ala arbat bis-sa'iqah. Kemudian Allah menghancurkan atau membunuh, menewaskan arbat bis-sa'iqah dengan kilat. Jadi dua orang ini akhirnya diazab oleh Allah. Wa Amir bin Tufail dan Amir bin Tufail bit-ta'un dengan penyakit ta'un. Wakilah dan sebagian disebutkan nuzilat bisababi su'alin nasara. Ini ayat juga turun karena sebab masalah atau pertanyaan orang-orang Nasrani. Waruya an Ibni Abbas qala qaddama wa wifda Najran. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata qaddama wifda Najran, telah datang utusan Raja Najran. Faqalu, mereka berkata, siflana rabbuk, berikan sifat atau terangkan kepada kami siapa Tuhanmu. Bagaimana sifat Tuhanmu? Amin zabarjat, apakah ia dari zabarjat? Zabarjat itu batu zabarjat di daerah Najran. Mereka batu zabarjat, semacam manik-manik yang apa ya? Ya seperti mutiara atau berlian. Apakah Tuhanmu itu dari zabarjat? Au yakutin, atau dari batu yakut, au zahabin, atau dari emas, au fiddatin, atau dari perak. Faqala inna rabbi laisa min syai'in. Maka Nabi menjawab, inna rabbi, sesungguhnya Tuhan saya, laisa min syai'in, bukan dari sesuatu. Nah, ini penting untuk kita yang sering bertanya, dan tentu manusia selalu menggunakan akalnya untuk mendekati Tuhan, sehingga yang menjadi metode pendekatannya adalah pendekatan material, secara akal dan secara material. Sehingga yang dicontohkan ini utusan Raja Najran yang bertanya ke Nabi Muhammad, materi Tuhanmu itu materinya apa?
Hari ini juga banyak yang bertanya, saya ini tidak percaya sama Tuhan karena saya tidak pernah melihat Tuhan. Tidak tahu materi Tuhan seperti apa. Nah ini ciri-ciri orang yang tidak mempercayai Tuhan, karena Allah itu harus dengan keyakinan. Tidak dengan pendekatannya dengan material seperti pertanyaan orang Najran tadi. Nabi menjawab, inna rabbi laisa min syai'in. Allah itu bukan sesuatu. Tidak terbuat dari sesuatu, baik zabarjat, emas, perak atau yakut. Li'annahu khaliqul asya, tetapi dia sesungguhnya dia Allah khaliqul asya, yang menciptakan semuanya. Jadi Allah bukan sesuatu, tidak terdiri dari sesuatu, tapi Allah yang menciptakan semuanya. Yakut, emas, perak, kayu, itu ciptaan Allah, kita semua. Tetapi Allah sendiri bukan dari materi yang pernah Anda lihat, yang pernah Anda pikirkan, yang pernah Anda kerentekkan dalam hati. Jadi kalau kita masih ingin mempersamakan Tuhan dengan materi, persis seperti orang-orang musyrik dan orang-orang Nasrani serta orang-orang Najran tadi. Nah sekali lagi, Tuhan zat Allah tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Fisik Allah juga bukan dari sesuatu. Ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang mempersamai. Jadi kalau Anda berpikir tentang Allah, zat Allah, baik di dalam pikiran, mata maupun hati Anda, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan bukan sesuatu, Tuhan khaliqul, yang menciptakan semua, yang kita kenal nanti dengan sifat-sifatnya. Fanazala, kemudian turun, qul huwallahu ahad. Jelas, tegas katakan, Muhammad, qul huwallahu ahad. Huwa, dia. Orang dhamir ketiga, dia. Allahu ahad. Allah yang maha satu. Nah kalau kita belajar akidah, kita tahu bahwa Allah itu jalalah. Lafaz jalalah, artinya nggak ada, ya Tuhan. Berbeda ketika Allah disebut dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim sebagai sifatnya. Allah itu menghimpun semuanya, makanya disebut sebagai lafzul jalalah. Yang tidak bermakna secara apapun dan kita nggak bisa dekati secara dzatiyah. Qul, katakan, Allahu ahad, Allah itu satu. Jadi itu perbedaan kebertuhanan orang-orang musyrik, orang-orang Najran, orang-orang Nasrani. Islam atau umat Muhammad tegas mengatakan Allahu ahad, Tuhan itu satu. Qalu, mereka membantah lagi, huwa wahid wa anta wahid. Loh kalau begitu Allah itu satu, kamu juga satu. Dibantah lagi, mereka berbantah. Kalau Tuhanmu satu, kamu juga satu, berarti kamu sama dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Maka faqala, maka Nabi berkata, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang menyamainya. Nah, kemudian mereka berkata, zidna minas sifat, tambah lagi seperti apa sifat Allah. Faqala Allahus samad. Maka Nabi menjawab dengan wahyu Allah, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Nah, as-samad itu sifatnya, bukan zatnya. Kan kalau di ilmu tauhid itu ada yang soal tanzih, ada soal sifat yang disifati, nama dan yang dinamai gitu. As-samad itu sifatnya. Ya kalau Allah satu, coba sekarang apa sifatnya? Kira-kira begitu. Maka dijawab As-samad. Faqalu wa mas-samad? Apa yang disebut as-samad?
apa yang disebut azat, tempat bergantung. Faqala, maka Nabi menjawab, alladzi yasmidu ilaihil khalqu fil hawaij, yaitu zat yang menggantungkan kepadanya siapa, al khalqu, setiap makhluk, fil hawaij, dalam kebutuhannya kepada Allah. Jadi yang disebut as-samad itu adalah sifat Allah yang semua makhluk itu bergantung kepada Allah. Faqalu, mereka berkata lagi, zidna, tambah lagi apa? Tuhanmu itu kayak apa? Jadi mereka itu ngayal terus. Dikatakan Allah wahid, tanya, wahid, kamu wahid? Allah juga wahid, sama berarti. Coba kasih sifatnya Allah. As-samad, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Apa as-samad? As-samad adalah Allah zat, di mana semua kebutuhan manusia bergantung kepada Allah. Jadi kita sebagai umat Islam harus yakin betul bahwa semua kita makhluk Allah, apakah manusia, hewan, tanaman, semua yang ada di bumi ini maupun yang ada di langit, semuanya bergantung kepada sifat Allah as-samad, bergantung kepada Allah. Mereka berkata lagi, zidna, coba tambah lagi, apa sih sifat Tuhanmu itu? Fanazala, kemudian turun ayat berikutnya, lam yalid, tidak beranak. Kama waladat Maryam, seperti anak Maryam. Kan kalau di Nasrani itu kan ada pendapat bahwa Isa itu putra Tuhan. Maka di dalam surat Al-Ikhlas ini atau surat Al-Bara'ah atau disebut surat An-Nur, surat At-Tauhid ini disebutkan Tuhan sifatnya lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Kama wulida Isa, Allah tidak melahirkan seperti wulida Isa, seperti dilahirkannya Isa. Walam yakun, dan tidak ada satupun lahu bagi Allah kufuwan yang sama, ahadun satupun, dan tidak ada satupun, laisa lahu nadhirun min khalqih, tidak ada satupun orang yang melihat penciptaannya. Min khalqihi, dari semua ciptaan ini tidak ada satupun yang bisa melihatnya, karena tidak ada satupun yang menyamai Allah. Wa qala Dhahhak wa Qatadah, dan Imam Al-Dhahhak dan Imam Qatadah, wa maqad ja'a nasun min akhbaril Yahudi, telah datang seseorang min akhbaril Yahudi, dari pembesar orang Yahudi kepada Rasulullah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, sifna rabbak la'allana nu'minu bika, coba berikan sifat kepada Tuhanmu, siapa tahu kami dapat beriman kepadamu wahai Muhammad. Fa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, anzala sifatuhu fit Taurat, telah menjelaskan, telah menurunkan sifat-sifatnya di dalam Taurat. Fa akhbarna min ayyi syai'in huwa, maka beritakan kepada kami dari apa Allah itu. Wa hal ya'kulu, dan apakah Allah itu makan, wa yashrab, dan minum, wa man waratha, dan siapa yang mewarisinya, wa may yarithuhu, dan siapa yang diwarisinya. Fanuzilat hadhihi surah, maka turun surat Al-Ikhlas ini, wa sifatullah ta'ala, dan sifat-sifat Allah ta'ala, imma takuna idhafiyah, yang terkadang sifatnya itu idhafiyah, diidhafakan, disandarkan kepada Allah, wa imma takunu salbiyah, dan sebagian sifat salbiyah, sifat pasti.
Amal idhofiyah, adapun sifat-sifat idhofiyah yang disandarkan kepada Allah, qauluna seperti ucapan kita, alimun mengetahui, qadirun berkuasa, muridun berkehendak, khalaqun. Wa ammas salbiyah, dan adapun sifat salbiyah, qauluna seperti qaulina seperti ucapan kita, laisa bijismin wala bijauharin. Yang tadi alim, qadir itu idhofiyah. Allah diidhofahkan, disandarkan sifatnya itu kepada Allah. Nah, salbiyah itu yang sifat-sifat Allah yang salbiyah. Itu seperti perkataan laisa bijismin, Allah tidak punya jisim, wala bijauharin, Allah bukan juga dari materi, wala bi'aradin, juga bukan dari materi juga. Wa qauluna, dan ucapan kita, Allahu yadullu ala majami'is sifat al-idhofiyah. Seperti perkataan kita Allah, lafaz Allah ya dulu itu menunjukkan ala majami'is sifatil idhofiyah. Jadi Allah itu, kata Allah itu menghimpun seluruh sifat-sifat yang disandarkan kepada Allah. Jadi as-samad, lam yalid walam yulad, lam yalid walam as-samad, bukan itu Tuhan ya, Allah yang menghimpun seluruh sifat-sifat. Wa qauluna ahadun, dan perkataan kita ahadun, ahad ya dulu ala majami'is sifat as-salbiyah, itu menunjukkan semua sifat-sifat as-salbiyah, yaitu satu, tidak berbilang. Wa dzalika li'anna Allah Ta'ala, dan karena itu li'anna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala huwallazi yastahiqqul ibadah, dia zat yang memiliki hak untuk diibadahi.